Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang pertama ya. Yang pertama yaitu subbab yang pertama, pengertian dari pesan dakwah. Untuk pesan sendiri merupakan yaitu ide, gagasan, informasi dan opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan komunikator. Pesan adalah sesuatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik secara individu maupun kelompok, yang dapat berupa buah pikiran, keterangan, pernyataan dari sebuah sikap. Itu pengertian dari pesan. Kemudian untuk pengertian dakwah sendiri, secara terminologi definisi mengenai dakwah yaitu ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu yang salah satunya yaitu menurut Abu Bakar Zakaria berpendapat bahwa dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang sudah dimilikinya tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Itu pengertian dari dakwah. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk pengertian dari pesan dakwah yaitu segala sesuatu, segala apa-apa yang disampaikan oleh dai kepada mad'u dalam bentuk perkataan, tulisan, perbuatan dan sebagainya yang dilakukan secara sadar. Secara sadar itu maksudnya dengan akal sehat tanpa paksaan dari pihak manapun yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pengertian dari pesan dakwah. Terus untuk selanjutnya pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan yaitu secara umum kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang artinya budi dan akal manusia. Seorang antropolog Inggris mengatakan bahwa kultur atau kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, termasuk di dalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Itu menurut antropolog Inggris. Terus menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Itu tadi pengertian kebudayaan menurut beberapa pendapat tokoh. Jadi bisa ditarik kesimpulan arti dari kebudayaan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, termasuk itu yang di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, yang mana semuanya itu sangat diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan dan hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan Islam. Apa itu kebudayaan Islam? Kebudayaan Islam itu merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya, dan senantiasa diekspresikan. Al-Quran memandang kebudayaan Islam sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Jadi kebudayaan Islam itu adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam pun sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan juga berkembang. Kemudian Siti Ghazalba itu
berpendapat bahwasanya kebudayaan Islam itu adalah cara berpikir dan juga cara merasa takwa yang dinyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan manusia, atau bisa diartikan sebagai cara hidup takwa. Nah, apa sih cara hidup takwa itu? Cara hidup takwa itu adalah menempuh jalan syariat, menjalankan seruan, serta menghentikan larangan. Nah, Endang Saifuddin Asy'ari mengkategorikan kebudayaan Muslim ataupun kebudayaan Islam ke dalam dua kategori atau dua bagian, yaitu yang pertama kebudayaan Muslim yang Islami, yang mana kebudayaan karya budaya Muslim itu komit dengan Islam. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan Muslim yang tidak Islami, yaitu kebudayaan Muslim yang tidak komit dengan Islam. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait dengan pengertian kebudayaan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan konsep dakwah melalui kebudayaan, di mana konsep dakwah melalui kebudayaan ini dapat dipahami melalui beberapa unsur. Yang pertama, itu ada dakwah kultural dalam konteks budaya lokal, di mana penerapan dakwah dalam budaya lokal memiliki beberapa tuntunan bagi seorang dai. Yang pertama, seorang dai itu harus memperkenalkan ajaran Islam dengan baik kepada mad'u. Kemudian yang kedua, seorang dai juga harus memperkenalkan budaya lokal masyarakat dengan baik dari bahasa, kesusastraan, seni, dan pandangan hidup masyarakat. Seorang dai juga harus memperkenalkan perubahan atau fenomena yang timbul masa kini dengan baik kepada mad'u. Kemudian yang terakhir, seorang dai juga harus menguasai sejarah dan penggunaan imajinasi kreatif dalam penyampaian pesan-pesan dakwah terhadap mad'u. Kemudian yang selanjutnya yaitu dakwah kultural dalam konteks global, di mana budaya global itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan dakwah dalam konteks budaya global ini, seorang dai harus mengkaji secara mendalam penyimpangan antara budaya lokal dan juga ajaran Islam, seperti dengan memperhatikan pesan dakwah, kemudian pendekatan dakwah, strategi, media, dan juga harus memperhatikan pelaku atau subjek dakwah. Dengan demikian, dakwah itu akan menjadi lebih menarik dalam konteks penyampaian ajaran Islam melalui media yang familiar di era globalisasi sekarang. Kemudian selanjutnya ada dakwah kultural melalui apresiasi seni. Untuk pengembangan seni dalam implementasi dakwah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, seorang dai itu harus melakukan seleksi seni, di mana seni tersebut juga harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, seorang dai juga harus melakukan penguatan dan pengembangan seni dalam ruang lingkup dakwah sehingga bisa menjelma menjadi seni yang ma'ruf. Kemudian yang selanjutnya itu ada dakwah kultural melalui multimedia, di mana zaman sekarang ini kan teknologi informasi dan komunikasi itu dapat dijadikan sebagai media dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Secara sederhana, multimedia sebagai media dakwah itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada media cetak, yang kedua media elektronik dan digital, dan yang terakhir itu bisa melalui media virtual atau internet. Mungkin bisa dari YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian dakwah kultural melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini merupakan gerakan dakwah
yang membiasakan suatu komunitas masyarakat untuk menata dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Gerakan ini bisa dijadikan sebagai media dakwah kultural dengan fokus pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pembentukan jamaah sebagai komunitas. Dalam hal ini, dakwah kultural bisa berperan banyak untuk memperbaiki nilai serta melestarikan tradisi yang baik untuk masyarakat. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu prinsip menyusun pesan dakwah melalui tema kebudayaan. Nah, dalam menyampaikan pesan dakwah itu pasti terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, agar pengembangan dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Kemudian yang kedua, membuat isi penjelasan materi yang berarti. Yang ketiga, membantu rasa percaya diri seorang dai. Nah, di dalam kehidupan manusia itu pasti tidak terlepas dari adanya budaya yang melekat pada suatu masyarakat. Setiap daerah sendiri itu pasti juga memiliki beragam budaya. Nah, keberagaman budaya inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para dai atau pendakwah sebagai media dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Maka dari itu, prinsip yang harus dipegang oleh para pendakwah dalam menyusun dan menyisipkan pesan yaitu pesan tersebut bertujuan untuk mengarahkan dan bahkan mengubah pandangan serta wawasan keagamaan pada masyarakat. Selain itu, pendakwah juga sangat perlu memperhatikan kondisi yang berkembang pada suatu masyarakat tersebut. Misalnya saja, salah satu contoh yang bisa dijadikan panutan itu adalah ide yang dicetuskan oleh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijogo. Beliau ini memanfaatkan media budaya yang berkembang baik di tengah masyarakat, yaitu dengan menggunakan pertunjukan wayang kulit sebagai salah satu bentuk media kebudayaan dan diakulturasikan dengan adat istiadat dengan ajaran Islam. Jika sebelumnya pertunjukan wayang itu lebih dominan bercerita mengenai tokoh-tokoh Hindu dan juga Buddha, beliau akhirnya menyisipkan ajaran seperti bahwa Tuhan itu Esa, kemudian rukun Islam ada 5, Nabi dan Rasul, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keenam adalah implementasi dakwah melalui kebudayaan. Dakwah itu akan lebih menarik perhatian mat'u jika dikemas dengan baik oleh dai. Misalnya dengan mengkompromikan nilai-nilai atau ajaran Islam dengan nilai budaya lokal. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Mereka Wali Songo itu tidak berupaya secara frontal dalam menghadapi masyarakat, tetapi ada strategi budaya yang dikembangkan agar Islam itu menjadi sesuatu yang akrab. Kemudian pada masa sekarang itu pelaksanaan dakwah akan selalu bersinggungan dengan budaya masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan dakwah itu juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Dengan demikian, seorang dai harus memahami wawasan budaya agar hal yang disampaikan itu tidak menjadi suatu hal yang membingungkan bagi seorang mat'u. Hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun dianggap atau dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat, itu perlu dikaji dan dicermati apa yang salah dengan budaya itu, kemudian diluruskan dengan memberikan makna budaya tersebut sehingga mat'u menjadi paham dengan apa yang dimaksud dan tujuan dari budaya tersebut.